Saya kira secara garis besar ya kita bisa merangkum apa yang kita dengar presentasi keadaan. Saudara-saudara, saya ingin merangkum ini semua ya. Kita simpulkan kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh, ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian, dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk 2 minggu. Ya mungkin ini menghadapi Idul Fitri. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah.
Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa lakukan, ya. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, ya, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Ini besar, ini kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN, masalah GovTech, sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini. Kita lihat, kita pikirkan dulu, kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan, dan langkah-langkah penghematan lainnya, ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek, ya. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, ya. Perang yang sangat panjang. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih semua menteri, ya. Terima kasih semua kepala badan. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya atas kerja keras semua unsur, ya. Saya kira kita sudah buktikan tidak hanya kepada rakyat kita, tapi kepada dunia, bahwa pemerintah kita bekerja dengan sangat cepat, dengan sangat efisien. Masih banyak yang kita harus kerjakan, tapi kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani mengatasi kesulitan, dan kita tidak mau berbohong kepada rakyat kita, dan kita tidak mau berbohong kepada diri kita sendiri, ya. Kalau kita selalu ingin berbohong kepada diri kita sendiri, kita akan keliru. Jadi kita harus berani menghadapi kenyataan, berani melihat kekurangan kita, kemudian kita berani mengatasinya. Kita ada skenario positif, moderat, skenario paling jelek, tapi apapun ini tergantung kepada kita. Terima kasih atas kerja keras semua menteri, semua wakil menteri, kepala badan, ya. Kita buktikan terus ke rakyat kita bahwa kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh berpikir lagi kepentingan kelompok, kepentingan golongan, suku, bahkan kepentingan partai kita masing-masing. Kesetiaan kepada bangsa adalah di atas kesetiaan apapun. Terima kasih. Dengan ini saya tutup